ketika dibawa mayit tadi ke kubur itu 3 hal. Ahluhu wa maluhu wa amaluh. Yang pertama yang akan ikut ke kuburnya adalah keluarganya. Yang kedua adalah maluhu, hartanya. Yang ketiga adalah amaluhu, amalnya. Jadi yang pertama ngikuti mayit ke kubur itu keluarganya, anaknya, orang tuanya, ya, saudaranya, sepupunya, itu akan ngikut untuk mengantarkan jenazah ke kubur. Yang kedua hartanya, ya, barangkali yang umpat ke kubur tadi memakai sepeda motornya yang mayit tadi itu, atau memakai mobilnya, atau apa mungkin daripada hartanya dibawa ikut serta mengantarkan si mayit tadi ke kuburnya. Yang ketiga amalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib, anak cucu Nabi Muhammad SAW, wabil khusus yang berhadir bersama kita pada malam hari ini di majelis kita ini, Al-Habib Ahmad Al-Habsyi yang sebelah kiri ulun nih, baru datang sore tadi beliau. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, dan mudah-mudahan dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan para habaib yang lain banyak ada berhadir di majelis kita ini, yang juga sama-sama kita hormati dan kita muliakan para tuan-tuan guru, para asatidzah juga dimanapun guru kita berada, khusus yang berhadir menambah keberkahan majelis kita. Ada banyak para asatidz, diantaranya Imam Baharudin dan para alim ulama yang lainnya. Mudah-mudahan guru-guru kita juga senantiasa diberikan panjang umur, diberikan sehat wal afiyah, dikabulkan segala hajat dan keinginannya. Amin ya rabbal alamin. Juga tokoh-tokoh masyarakat, tetua kampung, wabil khusus sahibul bait, nih yang di rumah nih yang ulun kenal nih, Pak Haji Rusdi nih, kemudian dengan saudara-saudara sini, sekeluargaan semuanya yang menjadi asbab kita bisa berkumpul pada malam ini. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bukan hanya di dunia tapi sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Udah jam 9:30 nih lah. Sampai jam berapa kira-kira ceramahnya nih Pak Haji? Nasi masih panas kayak tuh di belakang. Sejam setengah kuat nih kira-kira. Yang jawab kuat anak halus aja tuh. Suatu mata jaya kata lawas-lawas, karena ini lapar juga, kita sama-sama lapar. Sekedar menambah keberkahan aja biar kita ini semuanya, acara kita ini lengkap. Tidak hanya ada zikirnya, tidak hanya ada bacaan Al-Qur'annya, tidak hanya ada sholawatnya, tapi juga ada majlis salim, majlis ilmu yang insya Allah akan kita bawa pulang manfaatnya sampai ke rumah kita dan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, yatba'ul mayyita thalathatun. Kata Nabi, akan mengikuti mayit ketika dibawa mayit tadi ke kubur itu 3 hal. Ahluhu wa maluhu wa amaluh. Yang pertama yang akan ikut ke kuburnya adalah keluarganya. Yang kedua adalah maluhu, hartanya.
Yang ketiga adalah amaluhu, amalnya. Jadi yang pertama ngikuti mayit ke kubur itu keluarganya, anaknya, orang tuanya, ya, saudaranya, sepupunya, itu akan ngikut tuh mengantarkan jenazah ke kubur. Yang kedua hartanya, ya, barangkali yang umpat ke kubur tadi memakai sepeda motornya yang mayit tadi itu, atau memakai mobilnya, atau apa mungkin daripada hartanya dibawa ikut serta mengantarkan si mayit tadi ke kuburnya. Yang ketiga amalnya. Maka Nabi melanjutkan fayarji'u ithnani wa yabqa wahid. Di antara tiga tadi dua akan pulang. Yang tersisa hanya satu saja. Apa yang pulang? Yang pertama ahluhu, keluarganya pulang. Siapa aja bakal pulang lagi ke rumah. Bahkan bininya tuh, yang kisahnya kita sehidup semati tidak akan terpisahkan oleh apapun. Hakun lah umpat di kubur juga itu. Tidak ada harapan. Hakun umpat di dalam kubur situ. Boleh kayak juga. Ya, itu orang yang sangat dekat dengan dia, yang hidup serumah, sekamar, satu tempat tidur, bulik juga. Apalagi yang orang yang jauh dari itu kan gitu. Bakal pulang tuh. Jangan harap hakun bertunggu di situ. Seandainya ada juga yang jaga kubur, kadang-kadang ada adat kita tuh 3 hari jaga kubur. Lain inya juga, ngupah orang juga. Inya tetap bulik juga kan gitu. Yang kedua wamaluhu, hartanya juga ikut pulang. Yang tersisa satu wa yabqa wahid. Yang paling setia dengan si mayit tadi apa? Amaluhu, amalnya. Itu aja yang akan menyertai mayit sampai masuk ke dalam kubur, sampai berjumpa dengan malaikat mungkar dan nakir, dan bahkan sampai menemani dia di waktu yang ditentukan, yaitu pada hari kebangkitan itu akan menemani di dalam kubur. Di dalam hadis yang lain Nabi kita bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila meninggal anak Adam, dalam riwayat yang lain idza matal insan, apabila mati seorang manusia, inqata'a 'amaluhu, maka akan terputus amalnya, tidak akan bisa lagi beramal, sudah jasad tidak bisa bergerak lagi. Seandainya pun bisa juga orang beramal, maka tidak ada nilainya lagi. Bisakah orang setelah mati beramal? Bisa. Ada orang yang di dalam kuburnya sholat. Ada. Di antaranya para nabi-nabi. Rasulullah bersabda, rahimallahu akhi Musa kana yusalli fi qabri. Mudah-mudahan Allah merahmati saudaraku Nabi Musa, kata Rasulullah. Beliau adalah orang yang sholat di dalam kuburnya. Nabi Musa sholat. Jangankan seorang nabi, selain nabi pun ada yang sholat di dalam kuburnya. Disebutkan tuh ada seorang tabi'in namanya Thabit al-Bunani. Thabit al-Bunani seorang tabi'in yang berjumpa di masa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau meninggal dunia, kemudian dikuburkan di kuburnya, ternyata ada salah seorang yang ikut membantu proses kubur tadi itu, barangnya terjatuh. Sampai di rumah baru sadar, mana barang saya tadi? Oh, rupanya kayaknya umpat ke kubur juga dengan jenazah. Maka berbulik lahirnya ke kuburan tadi, dibongkarnya. Ternyata terlalu dalam dia membongkar sampai ke batas yang di situ ada jenazahnya. Dilihat ternyata Thabit al-Bunani bukan terbaring, malah sholat dalam kubur. Sholat di dalam kubur. Sehingga orang tadi itu tidak jadi cari barangnya. Antara takjub dengan takutan nih, melihat orang sembahyang dalam kubur tuh. Kemana dia? Pergi ke rumahnya Thabit, karena dia tahu Thabit ini punya saudari, punya sanak perempuan. Barangkali dia tahu kabarnya, kenapa bisa seperti itu. Lari dia dengan wajah yang pucat, ketemu dengan saudarinya ini Thabit. Saudarinya bingung, kenapa nih datang pina manggah-manggah gitu, kayak ngos-ngosan gitu. Ada apa? Diceritakan. Terus apa tanggapan saudarinya? Oh, gitu aja. Kalau pernah terkajut juga ada, atau merasa aneh juga ada. Sehingga orang ini tambah heran lagi, kok
kayak biasa aja kamu nih, kenapa? Kata saudari perempuannya tadi, saya tidak heran. Kenapa tidak heran? Wajar saja dia sholat di dalam kubur. Karena setiap kali dia qiyamul lail, setiap kali dia sholat malam, saya selalu mendengar dia berdoa, ya Allah, kalau engkau ada menjadikan orang bisa sholat dalam kubur, maka jadikanlah saya termasuk orang yang bisa sholat dalam kubur saya. Saking senangnya sholat, saking cintanya sholat, pengen supaya kalau meninggal dunia di dalam kubur tetap bisa sholat. Tiap kali dia qiyamul lail saya dengarkan. Tahu kamu berapa tahun dia qiyamul lail berdoa itu? 50 tahun. 50 tahun qiyamul lail, doanya itu aja setiap Jadi saya tidak heran. Saya tidak bingung kalau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada hadis tadi, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluh. Kalau manusia meninggal maka terputus amalnya, kada bisa beramal lagi. Seandainya pun ada yang beramal tadi, yang sholat dalam kubur, yang baca Quran dalam kubur, maka sekedar perbuatan saja tidak ada catatan pahalanya lagi dah. Tidak ada, karena dia sudah berpindah alam dari alam beramal, alam dunia menuju alam pembalasan. Sudah itu alam akhirat, sudah alam pembalasan, tidak ada amal lagi di sana. Hanya kemuliaan saja itu yang dia dapatkan. Tapi catatan pahala sudah terhenti, stop. Illa min salas, kecuali 3 hal yang akan masih dia rasakan manfaat daripada amal itu. Apa? Yang pertama, sedekatin jariyah, sedekah yang mengalir terus pahalanya. Seperti apa? Seperti wakaf. Orang bewakaf ambal misalnya di masjid, atau bewakaf semen di madrasah atau pondok pesantren, atau bewakaf mik misalnya, atau apapun lah yang sifatnya wakaf, itu jelas pahalanya akan mengalir terus. Ya, orangnya meninggal, maka pahala tetap dihasilkan oleh orang yang berwakaf tadi itu. Atau mungkin sedekah-sedekah yang lain yang manfaatnya tetap dirasakan oleh orang. Misalnya bertanam pohon, ya, kemudian diniatkannya pohon ini siapa aja orang yang mengambil buahnya ambil aja. Jadi berbuah diambil orang, pahala dapat terus. Atau dia bikin sumur, siapa aja orang boleh ngambil daripada sumur ini, maka pahala terus dia dapatkan. Jadi yang pertama sedekatin jariyah, sedekah yang mengalir terus manfaatnya dan pahalanya kepada si orang yang meninggal tadi. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dia pelajari dan dia bisa menghasilkan manfaat dari ilmu tadi. Orang ngambil manfaat dari ilmunya, itu penting tuh. Kayak apa caranya kita ini duduk di majelis salim, dapat ilmu, dan ilmu kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Entah kita ajarkan lagi kepada orang lain, walaupun itu ilmu yang kayaknya remeh, kayaknya sederhana aja, tapi ketika yang memanfaatkan banyak, maka ini jadi orang yang sangat beruntung. Contoh nih lah. Pian tahu ndak buku Iqra, buku A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, Kha, Iqra yang biasa dibaca anak-anak tuh. Ya, mungkin kita dulu kecil baca itu juga tuh, belajar ngaji. Berapa juta orang yang bisa ngaji gara-gara buku Iqra tuh. Harganya paling 15.000, mungkin 10.000 harganya. Ilmunya kayak remeh aja, tapi berapa juta manusia bisa baca Quran gara-gara itu. Bahkan mungkin dari sekian juta yang bisa baca Quran tadi, ilmu Iqra'nya jadi bukan hanya dibacanya Quran aja, yang baca hadis juga pakai itu. Dia baca kitab ilmu syariat juga dengan modal alif ba ta sa yang ada di Iqra' tadi itu. Kayaknya remeh, cuman kita kada terbayang betapa nikmatnya si pengarang yang menyusun kitab itu di dalam kuburnya sekarang, karena sampai saat ini kitab Iqra' itu masih dibaca ada di mana-mana. Masih diajarkan ada di mana-mana. Coba bayangkan ya. Makanya ujar Nabi apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Jadi apa caranya ilmu yang kita dapat itu bermanfaat. Makanya aset paling berharga kita untuk dapat fadilah ini apa? Anak kita. Orang lain mungkin kada percaya anak belajar dengan kita, tapi anak kita pasti kita paksa maunya belajar dengan kita, ngaji. Maka
Maka kayak caranya anak itu tuh kalau bisa ngaji dengan kita juga, kada dengan orang aja. Karena disitulah bekal kita, sarana kita yang paling dekat dengan kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang dimanfaatkan oleh orang lain. Singkat saja nih, kalau dijelaskan satu-satu panjang nih, sampai subuh hari nah dipupus-pupus nih anu ceramahnya. Yang terakhir mulai bisa bahasa Kutai dulu Mbak Jila. Kalau pang sangkut di sini kan, sangkut bajunya. Kada berani anu terang-terangan ya, soalnya ada kakak ulun nih ngalih juga. Bukan marah sih, ini anak berdulu soalnya. Yang terakhir, awwaladin sholihin yad'ulah. Anak yang soleh. Anak yang soleh yang mau mendoakan orang tuanya tadi yang meninggal tadi itu. Makanya ulama kita mengatakan kalau ada seorang anak yang enggan mendoakan orang tuanya, yang tidak mau mendoakan orang tuanya, itu anak kada bakal jadi anak soleh. Ciri-ciri anak soleh adalah yang mau mendoakan orang tua. Mengumpulkan orang untuk menghauli kuitan, membacakan doa kasan orang tua, menghadiahi kasan orang tua. Ini ciri-ciri anak soleh. Karena Nabi mengaitkan itu awwaladin soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mau mendoakan si mayit. Jadi sungguh sangat luar biasa dan beruntung kalau ada seorang anak yang mau mendoakan orang tuanya, khususnya yang sudah meninggal dunia. Maka anak tadi sudah mendapatkan cap dari Nabi SAW bahwasanya dia adalah anak yang soleh. Jadi jangan malas-malas mendoakan orang yang sudah meninggal itu, khususnya orang tua kita sendiri. Karena disebutkan di dalam riwayat, orang yang sudah meninggal dunia di dalam kubur itu mengharapkan sekali bacaan doa-doa dari orang yang hidup. Bahkan berapa banyak di antara orang yang dikubur yang asalnya disiksa, diazab oleh Allah, gara-gara doa orang yang masih hidup dibebaskan daripada azab. Disebutkan di dalam cerita, ada orang, seorang alim, seorang wali min auliyaillah, yang diberikan oleh Allah keistimewaan bisa dibukakan hijab, bisa melihat keadaan-keadaan, termasuk keadaan orang yang ada di dalam kubur. Dia lewat di satu kuburan, dilihat banyak orang disiksa di kubur tadi. Kemudian dia balik lagi lewat di kubur tadi, berubah. Yang asalnya disiksa tadi sudah ampih karena disiksa lagi. Penasaranlah dia. Akhirnya dia tanya, wahai fulan, wali lah, Allah berikan keistimewaan bisa berdialog dengan orang yang di dalam kubur. Kemarin saya lewat di sini, kalian ini diazab. Sekarang kok tidak diazab lagi? Iya. Kemarin kata dia, ada orang yang lewat di kubur kami ini, kemudian dia menghadiahi kami 1 kali qul huwallahu ahad. 1 kali. Bacaan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali aja, terus dia jalan lewat. Gara-gara yang sekali tadi, banyak yang di sini yang diazab, berhenti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya, kata si mayit yang diajak dialog oleh si wali tadi, tahu enggak saya dibebaskan oleh Allah dari siksa kubur ini gara-gara apa? Gara-gara saya dapat bagian pahala bundaran waw, huruf waw. Kan di dalam surah Al-Ikhlas ada huruf waw. Waw itu kan tegak ini nih, ini ada bulatnya, ada kirinya kan ya. Saya dapat bagian yang bulatnya ini. Itu aja. Dapat bagian yang bulatnya ini gara-gara pahala yang bulatan itu huruf waw itu, bukan seutuh huruf waw, nah separohnya, kepalanya aja. Allah sampaikan pahalanya kepada saya, maka saya pun dibebaskan dari azab kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kepala huruf waw. Apa kabar kita mulai tadi, berapa sholawat yang kita baca? Berapa pujian yang kita lantunkan untuk Nabi Muhammad SAW? Kita baca sirah Nabi, kita baca Al-Quran, surah Yasin, surah Waqiah. Ya, kita bacakan juga tahlil zikir la ilaha illallah dan doa-doa segala macam. Belum lagi pahala sedekah, ngasih makan dan segala. Ada makan ya kalau ini ngasih makan orang dan semuanya.
dihadiahkan pahalanya kepada orang yang kita bacakan. Wah, karena terbayang tuh betapa bahagianya orang yang dihadiah itu menerima ini semuanya. Maka mudah-mudahan Allah jadikan kita orang anak-anak yang soleh semuanya. Kalau kita jadi anak yang soleh, insya Allah anak kita jadi anak yang soleh juga. Kalau kita mendoakan orang tua kita, maka anak kita karena bila kita meninggal, ini mendoakan juga dengan kita. Kalau kita ziarah ke makam orang tua kita, insya Allah anak kita akan ziarah juga ke makam kita nanti kalau kita meninggal. Bilanya kita kada tahu ziarah ke kuitan kita, anak kita jangan harap anak ziarah ke kubur kita. Kada tahu-tahu juga nya. Nah, 20 tahun kuitannya dikubur karena pernah dielanginya. Sekali-sekali melangi salah kubur pulang. Saking lawasnya. Dikira kubur abahnya diragapnya sudah nangis sudah. Kalinya kubur kuitan orang. Saking lawasnya. Tapi kalau kita sering ziarah ke kubur orang tua kita, maka anak kita pun akan ziarah ke kubur kita. Anak tuh makanya dibawa kalau kita ziarah kubur, jadi melihat nih abahku kayak ini. Nah. Ketika mendoakan orang tua, anak tuh pada ini, nah kita doakan kailah, kayaknya kayak tujuannya pahamnya dengan apa yang kita anut dan kita yakini. Al jaza min jinsil amal, kata Rasulullah. Balasan itu tergantung daripada amal. Jadi kita sebagai anak sering-sering mendoakan orang tua kita. Sebaliknya juga kayak itu, orang tua juga sering-sering mendoakan anak, karena doa orang tua itu sangat luar biasa dahsyat. Doa orang tua kepada anaknya sama seperti kedudukan doa seorang nabi kepada umatnya. Suatu ketika tuh pernah Nabi Musa tanya kepada Allah. Nabi Musa kan berbincang dengan Allah. Ya Allah, man rafiqi fil jannah. Ujar Nabi Musa, ya Allah, siapa nanti teman saya di surga, siapa? Orang yang bakal bersama saya. Ujar Allah, wahai Musa, tunggu aja, nanti ada orang yang lewat di jalan ini. Nah, itu tuh orangnya yang bakal bersama kamu di surga. Ditunggu oleh Nabi Musa. Ada seorang pemuda lewat. Oh, ini bang orangnya sekalinya. Jar Nabi Musa, yang bakal jadi apa? Jadi temanku kena di surga. Orang kota bangun tegaknya nih. Lain lah, ada kota bangun zaman itu. Zaman Nabi Musa. Diumpati oleh Nabi Musa. Penasaran juga Nabi Musa nih, kok bisa ini orang bakal jadi teman saya di surga, sekedudukan dengan saya. Diumpati sampai ke rumahnya. Sampai depan rumah, stop Nabi Musa. Dilihat anak ini masuk ke dalam rumah. Ternyata yang dia tuju pertama adalah seorang perempuan tua. Seorang perempuan tua. Didatanginya perempuan tua tadi, kemudian dikasihnya makan, diminuminya, kemudian dihiburnya, sampai akhirnya anak ini selesai dengan tugasnya, dia pun keluar ketemu dengan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa, wahai pemuda, ini ada kenal tuh dengan Nabi Musa, belum tahu kalau itu Nabi Musa. Itu perempuan di dalam tuh siapa? Itu ibu saya. Oh, cerita. Akhirnya Nabi Musa tanya, ibumu tuh pernah enggak kamu dengar dia berdoa untuk kamu? Pernah. Dan doanya tidak pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang kalau berdoa untuk saya satu aja doanya. Apa doanya ibunya tadi itu? Ya Rabb, ij'al waladi hadza rafiqa Musa bin Imran fil jannah. Ya Allah, kata ibunya tadi kalau berdoa, jadikan anakku ini nanti sekedudukan dengan Musa bin Imran di dalam surga. Tiap hari mamanya berdoa itu aja. Kada pernah doa yang lain. Pokoknya kalau doa untuk anaknya, doanya ya Allah jadikan anak saya ini adalah temannya Nabi Musa nanti di dalam surga. Satu tempat, satu kedudukan dengan Nabi Musa. Nah, dari Nabi Musa ini rahasianya ternyata. Bahagialah kamu, absyir, wa qad istajaballahu du'aha. Gembiralah kamu wahai pemuda, sungguh benar-benar Allah telah mengijabah doa ibumu. Kok bisa? Iya, saya Musa bin Imran. Saya adalah Musa, anak daripada Imran. Nanti kita akan bersama dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan orang tua kita doa baik-baik untuk kita semuanya, dan kita juga mendoakan yang baik-baik untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan insyaallah kita berkumpul lagi di lain waktu, lebih meriah lagi, lebih semarak lagi. Alhamdulillah jamaahnya banyak. Pak Haji Rusdi menyampaikan terima kasih kesampian semua yang berkenan hadir dan ikut mendoakan orang tua beliau.
sekeluarga beliau, dan mudah-mudahan insya Allah kita akan dipertemukan lagi di pertemuan yang lainnya, di acara-acara yang lebih meriah lagi, lebih semarak lagi insya Allah ta'ala. Mudah-mudahan panjang umur semuanya, sehatul afiah, dikumpulkan kita semuanya bersama Nabi besar Muhammad SAW, dan duduknya kita di sini tercatat sebagai anak yang berbakti kepada orang tua kita. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Ini dari ulun kurang lebihnya minta maaf, salah-salah kata, kepanjangan, minta halal, minta ridha. Hadza minni wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.